Shalom saudaraku. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Sehat? Puji Tuhan. Salam sehat. Sehat selalu. Ya. Ya, beberapa kemarin ada teman-teman yang mengalami kekurangan dalam kesehatan, tapi pagi hari ini semua boleh disehatkan, diberkati Tuhan. Tuhan Amen. kita adalah Tuhan yang begitu baik. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang baik. Ya. Kita mau katakan pagi hari ini, Bapa, Engkau sungguh baik.
kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat bersama setia-Mu di sepanjang Mari naikkan syukur pada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu sebab Engkau baik, kasih dan rahmat-Mu selalu baru, tak habis-habisnya mengalir di setiap waktu. Selalu baru setiap hari. Hanya syukur bagi-Mu Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru
Kami mau puji Engkau Tuhan Allah kami yang besar, setiamu yang tak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Semua kita yang siap memuliakan nama Tuhan sama-sama katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Semua diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Kita orang-orang yang diberkati Tuhan karena Tuhan Yesus menjadi jaminan kehidupan kita. Haleluya. Walau sana sini situ susah, semua orang susah, tetapi aku akan tetap tertawa. Semua bangga punya Yesus. Semua bangga punya Yesus. Amin. Haleluya. Kita pujikan pujian ini dengan penuh sukacita karena kita anak-anak yang diberkati Tuhan. Sorak-sorai bagi Tuhan kita, berbahagialah sebab Kau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu, dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Karena ku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita, walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi aku tetap ketawa. Haleluya. Tertawanya gimana? Coba lihat kiri kananmu, tertawanya gimana? Kita mau tertawa bagi Tuhan kita Yesus karena kita orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Kita pujikan ini dengan sukacita kembali. Bersorak-sorai bagi Tuhan. Bersorak-sorai bagi Tuhan kita, berbahagialah sebab Kau disayang
kemenangan. Haleluya. Ada orang-orang yang dicintai Dia. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini situ pusing semua orang susah, tetapi aku tetap bertawa. Walau sana sini situ pusing semua orang susah, tetapi aku tetap tertawa. Coba yang laki-laki. Walau Sana sini situ pusing semua orang susah, tetapi aku kan tetap tertawa. yang perempuan coba. Walau sana sini situ pusing semua orang susah, tetapi aku kan tetap tertawa. Semuanya. Walau sana. Lihat coba kita. Sini situ pusing semua orang susah, tetapi aku kan tetap tertawa. Kita daud-daudnya Tuhan yang mau tertawa dan menari bagi Tuhan. Amin. Amin. Bersukacita semuanya. Amin. Haleluya. Bila roh Allah ada di dalamku, kita mau menari pagi hari ini bagi Tuhan kita. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari, bertindak menari. Yang menari silakan. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari, bertindak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari, bertindak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bertindak menari. Bila roh Allah ada di dalam, bukan tertawa, bukan tertawa. Bila roh Allah, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan tertawa. Bukan tertawa.
Kita orang yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mencintaimu. Tanpa Memandang suku bangsa, semua berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mencintaimu. Tanpa memandang suku bangsa, semua berharga di mata Tuhan. Di mata siapa? Di mata Tuhan. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih, rambut lurus, rambut keriting, semuanya disayang Tuhan. Hitam atau putih, hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih, mata sipit, mata bulan, semuanya disayang Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mencintaimu. Tanpa memandang suku bangsa, semua berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mencintaimu. Tanpa memandang suku bangsa, semua berharga di mata Tuhan. Di mata Tuhan. Di mata siapa? Di mata Tuhan. Sekali lagi katakan, di mata siapa? Di mata Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Kita percaya orang-orang yang dikasih Tuhan, kita orang-orang yang berharga, tidak memandang suku, tidak memandang warna kulit. Kita semua orang yang diberkati Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik. Pak Tuhan yang berdoa, silakan. Ibu Trivana berdoa. Bapak, kami bersyukur saat ini Tuhan, di mana kami anak-anakmu akan memberikan persembahan. Biar apa yang kami berikan kepadamu Tuhan semuanya berkenan dan menyenangkan hatimu, dan kuduskan setiap pemberian kami dan memberkati kami Tuhan, baik yang bisa memberi maupun yang bisa memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan persembahan kami ke dalam tangan kuasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan pujikan pujian ini. Mungkin baru, tapi pujian ini memberkati saya sehingga saya rindu untuk memujikan pujiannya. Yesus, Kaulah kedamaianku.
damai Tuhan selalu menyertaiku. Damai Tuhan selalu menyertaiku. Biarlah damai Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Biarlah pujian ini juga memberkati kita semuanya. Kita mau lebih lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita yang terbaik untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Kita mau panggil Dia sebagai Allah dan Aba Bapa kita. Tunaikan
pujian ini menjadi sebuah perenungan tersendiri untuk saya dan saudara. Seberapa besar Engkau inginkan Tuhan pagi hari ini? Adakah sesuatu yang berharga dalam hidupmu dan Engkau lihat saat ini sama sekali tidak ada artinya ketika Engkau memiliki Tuhan dan menginginkan Tuhan? Seberapa Engkau merindukannya? Tuhan selalu ingin kita datang dengan cinta kepada Dia. Kita datang dengan kasih kepada Dia. Bahkan kita tidak lagi silau dengan keadaan dunia, gemilang dunia, indahnya dunia. Satu yang tertuju dalam hidup kita hanya pada Yesus. Memandang Dia dan menyerahkan hidup menjadi hamba yang setia kepadanya. Adakah lagu ini hanya berlalu begitu saja Engkau nyanyikan? Seberapa rindunya Engkau padanya pagi hari ini? Seberapa hausnya Engkau akan Dia pagi hari ini? Apakah Engkau sudah merasa seperti rusa yang rindu akan aliran air yang akan memuaskan, yang akan mengisi ruang jiwa kita, yang tidak bisa diisi dengan dunia ini, tetapi yang hanya bisa diisi oleh Tuhan sendiri, dan Engkau mendapatkan kepuasan di sana. Mari hampiri Dia dengan hatimu, hampiri Dia dengan cintamu, getarkan hatinya dengan kasih-Mu, supaya Dia mengarahkan pandangannya pada kita pagi hari ini, supaya Dia menyendengkan telinganya untuk kita semua pagi hari ini. Haleluya Yesus. Yesus. Sehingga Tuhan akan lakukan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Karena tiap kali Dia hadir, Dia tidak akan berdiam diri, tapi Tuhan akan lakukan sesuatu yang besar, jauh dari apa yang bisa kita bayangkan dan pikirkan selama ini, jauh melebihi apa yang bisa Engkau doakan saat ini. Tuhan akan nyatakan itu buat kita. Bagi setiap hati yang haus dan lapar akan Tuhan, yang menghampiri hadirat-Nya dengan penuh kasih dan sayang kepada Dia, Dia akan nyatakan dirinya, Dia akan nyatakan cintanya lebih lagi. Dia akan nyatakan kebaikannya, kemurahannya, anugerahnya untuk saya dan saudara pagi hari ini. Dia akan tunjukkan itu, betapa setianya Dia buat saya dan saudara, betapa baiknya Tuhan untuk saya dan saudara. Kita akan alami Tuhan, kita akan nikmati Tuhan, kita rasakan hadirnya, kita rasakan kuasanya, kita rasakan kasih-Nya yang sanggup menyembuhkan setiap luka-luka hatimu, kasih-Nya yang sanggup menyempurnakan hatimu. Saya dan saudara perlu itu semua. Maka mari hampiri Dia dengan kasih-Mu kepada Tuhan. Katakan kepadanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Haleluya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Bahkan emas, perak, permata tidak ada artinya. Amin Tuhan. Ya, haleluya. Oh, kami lebih dekat lagi Tuhan. Amin Yesus. Bersekutu
kekasihnya Ibu Sarti akan berdoa untuk firman Tuhan. Amin. Silahkan duduk, bilang amin. Ya, tandanya sih sehat. Kalau berdiri bilang haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar? Dan kayak bahasa angel dimengerti apa saking bingungnya apa ya. Apa kabar? Pripun kabare? Iya. Pripun kabare? Puji Gusti dhisit ya. Iya, pripun kabare? Sae sangat. Nggih. Berikan kemuliaan dong buat Tuhan Yesus. Haleluya. Udah muncul judul di depan kita, Getsemani. Klik lagi. Masih suasana Paskah, ini bulan terakhir ya sebelum kita merayakan kenaikan. Apa kira-kira yang saudara pikirkan ketika muncul kata Getsemani? Ada yang bisa jawab? Penderitaan, apalagi? Taman, iya betul, taman. Taman, penderitaan, apalagi? Doa, iya. Oke, nanti banyak ya. Kalau disuruh satu-satu jawab. Klik lagi, kita baca sebuah perikop kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Sebelum itu, apa tidak muncul ayat? Oh berarti saya kelewat. Matius 26 ayat 36 sampai 46 di Taman Getsemani. Betul, taman ini ya. Satu perikop kita baca semua. Dan nanti ada 3 hal saya ingin sampaikan untuk saya dan saudara yang berkaitan dengan Getsemani. Di Taman Getsemani, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya, Matius 26, saya ulangi, ayat 36 sampai yang ke-46. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga.
Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Ayat 46 bersama-sama, 2, 3. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Amin. Ya. Yang Bapak Ibu Saudara sebutkan tadi antara taman, penderitaan, doa sama, ada di sini semua. Tapi ada 3 juga yang mau saya sampaikan berkenaan dengan Getsemani. Klik. Dari ayat-ayat yang sudah kita baca dari ayat 36 sampai yang ke-46 tadi ada 3 hal juga. 1, taman. Ya, benar ya, taman. Tapi bukan, tadi semua bisa membayangkan ketika saya tanya apa bayangan saudara tentang Getsemani, padahal itu taman loh. Tapi kenapa langsung disebut penderitaan? Padahal kecenderungannya kalau pergi ke taman itu ngapain? Wong susah apa wong seneng? Harap seneng-seneng kan ya? Lihat bunga-bunga, lihat keindahan. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara langsung nangkep tadi. Ternyata itu taman apa? Penderitaan. Ya. Jadi bukan taman sembarangan ini ya. Luar biasa. Apa yang terjadi di sana ternyata ada sebuah pergumulan. Bapak Ibu Saudara pernah mengalami pergumulan? Sering. Seberapa berat? Berat sekali, sangat berat. Berat 2 kali. Taman pergumulan. Bahkan di situ sampai dikatakan berapa kali Yesus berdoa di taman itu? 3 kali dalam jangka waktu yang sangat dekat. Ada sebuah pergumulan yang sangat berat Yesus rasakan, bahkan di ayat lain, di Alkitab lain menceritakan bahwa tetes matanya tidak lagi seperti tetes mata saya dan saudara. Kalau nangis keluar apa? Air. Tapi Tuhan Yesus sampai meneteskan seperti tetes-tetes darah. Berarti pergumulan yang Yesus alami itu bukan pergumulan pura-pura. Udah lagi reka-reka gitu, lagi susah gitu ya, bukan. Bukan pergumulan yang direkayasa, tapi sebuah hal yang sangat menekan hidupnya. Ingat, Yesus juga manusia. Yang bisa merasakan sakit ketika dicubit, yang bisa merasakan perih ketika dicambuk. Jadi jangan percaya kalau Yesus kan kebal karena Tuhan. Jadi dicambuk kan geti-getian kayak sing metu. Sekarang banyak kan yang beredar berita-berita seperti itu ya. Yesus Tuhan kok ya bisa. Ya, ingat Yesus juga manusia yang bisa merasakan sakit. Maka Tuhan ngerti banget nek kowe lagi sakit. Kenapa? Karena Tuhan juga sudah mengalami sakit. Taman pergumulan, sebuah kalau boleh bahasa saya itu perdebatan di dalam pribadi kita. Pribadi Tuhan Yesus antara iya pora gitu ya, kuat apa ora dan lain-lain. Sebuah pergumulan yang saat itu sampai muncul kalimat yang tadi kita baca, hatiku, ayat 38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Gue nganti rasa sing kaya gue loh. Sedih sing keliwat sedih nganti rasanya gue arep mati. Sebuah pergumulan yang sangat berat yang harusnya dia tidak tanggung. Kalau kita sih memang pergumulannya nyong karo kowe dewek, udah nanggung pergumulannya wong. Nggih napa mboten? Bae wis kaboten, ketekengan. Pergumulan yang Yesus kerjakan bukan pergumulannya dia sendiri. Tapi begitu berat menindihnya dan harus dia kerjakan.
Saya ingin kita bayangkan suasana taman yang harusnya indah, asri, sejuk, nikmat buat jalan-jalan, makan es krim. Itu bukan seperti itu suasananya buat Yesus waktu itu. Sampai satu titik ini yang sangat mengerikan sekali, murid-muridnya yang diajak itu ngapain? Pada waktu Yesus sedang bergumul. Jalan-jalan, ikut berdoa. Nah, jos banget apa ora gue murid sing modele gue. Ki golek ngendi murid sing kayak. Dalam pergumulan yang berat, setiap kita mesti butuh orang lain. Tolonglah dukung doa saya. Kita sering nggak kayak gitu. Ngonek batira orang ngerti, dewek komplain. Kenapa sih kamu nggak ngerti aku sedang kayak gini? Berat ini tahu nggak sih? Dukung doa aja nggak mau. Waktu itu manusiawi Yesus juga pingin, ayolah muridku dukung akulah. Aku butuh kekuatan. Aku mau berdoa. 3 orang saja yang dia pilih. Dan saya tahu itu bukan orang sembarangan. Muridnya Yesus. Tapi apa yang mereka lakukan? 3 kali Yesus berdoa, 3 kali juga mereka. Yang ketiganya itu 12. Sorangna digugah maning. Saudara bisa bayangkan dalam pergumulan yang berat itu enggak ada satu orang pun yang bantu Yesus. Mung kon ndongakna tok be ora. Apa maning rewangi. Kondisi pergumulan yang sangat-sangat berat. Dan yang memang saya tahu itu memang enggak bisa diambil alih ke orang lain. Enggak bisa, memang Yesus yang harus menanggung itu. Tapi paling enggak minimal kalau saya dan saudara kan biasanya lebih senang, lebih tenang, lebih akan kuat kalau banyak yang dukung. Gini apa mboten? Tapi faktanya murid-muridnya yang diharapkan bisa ada bersama dia, nemeni berdoa aja lah. Enggak, mereka malah tidur. Sebuah beban. Nah ini sebenarnya kata pergumulan ini juga mengarah ke identik ke sebuah beban. Beban itu memang Yesus yang nanggung, Yesus yang mikul, murid-muridnya gue orang kerasa nanggung. Jadi bebannya beda. Sing arep disalib siapa? Sing arep disalib siapa? Murid-muridnya kan kowe iki sing arep disalib. Udu nyong. Coba kalau waktu itu nyong sing arep disalib. Ayo. Arep bergumul apa ora? Ora bakal ngantuk golek doa nek anu pergumulannya abot. Iya, karena merasa itu bukan bebanku, itu bukan urusanku, itu bukan tanggung jawabku. Yesus yang mau ngalami, ya silakan doa. Nyonek gelem don dukung, nek ora ya ora turu. Orang kalau punya beban doa itu beda. Ora perlu digugah kontangi. Aduh anaknya nyong sinang anaknya lu, aduh kepikiran kayak ingin anak kecelakaan, beritanya kayak apa perlu digugah kon doa, mesti geligap langsung. Tangganya ya orang ngurusi lah kayak anakmu, bebannya beda. Ini yang saya mau sampaikan, saya ingin kita bayangkan pergumulan Yesus yang sangat berat waktu itu. Gak ada yang nolong, gak ada yang dampingi. Gak ada yang, ayo Yesus semangat, ayo Yesus semangat. Nek dewek wis kalau semangat ya, melempem. Gak ada yang dukung Yesus, sampai muridnya pun enggak. Beda ya, ketika beban itu ada di pundak kita, mau tidak mau itu kita harus bangkit. Beda kalau enggak merasa itu bukan bebanku, ngono gotong dewek. Bapak Ibu Saudara perhatikan tiap kali dapat berita ini enggak? Ada pokok doa. Kalau dibuka. Judulnya apa? Coba dibuka. Ditulisnya apa di sini? Di paling atas. Yang pokok-pokok doa banyak banget ini. Apa? Beban apa uduk? Betul? Iya, ini beban. Kalau yang merasa ini beban pasti akan berdoa. Kalau yang merasa lah Indonesia ne sapa, Banyumas sapa, Surone sapa, nyong udu wong suruh. Enggak perlu berdoa. Sing doa tim doa tok bae.
tiap hari. Beda kalau kau punya beban, enggak perlu disuruh. Dan enggak bakalan ngantuk, saya jamin. Lagi hari paripabe mesti menyat. Kenapa? Iya Allah Tuhan tolong. Itu loh terjadi seperti ini loh, itu keluargaku loh. Bebannya itu langsung nemplok di sini, mesti langsung berdoa nangis sama Tuhan. Orang bakal ngantuk. Beda murid-murid Yesus nggak merasa punya beban. Loh gue pegawainya Yesus, tugasnya Yesus, menjorna Yesus ngono. Jadi tiap kali ini bukan berarti sesuatu yang berat ya, tapi maksudnya ketika engkau menyadari ada banyak pokok doa di bangsa ini dan itu beban kita, kau akan kerjakan. Itu tugas kita. Udu, langone Pak Jokowi bae ngana. Jor kayak kondonga dewek. Beda bebannya. Tapi kalau itu merasa itu bebanku, itu tugasku, pasti kita akan berdoa. Paham yang saya maksud? Sebuah pergumulan yang sangat berat Yesus alami. Saya ingat beberapa hari yang lalu waktu Leli mamanya meninggal, saya cukup kaget karena tiba-tiba ada teriakan tangisan yang sangat keras dan saya nggak tahu itu dari arah mana, karena kalau di ruangan ini itu kadang harus keluar dulu pastikan arah mana, suara dari mana gitu. Dan ternyata ada plus gedebuk-gedebuknya. Loh, deneng kayak nang dhuwur kayak gitu. Pas saya keluar, saya langsung naik ke atas, saya lari, ada apa ini, orang nangis beneran atau ada apa? Kenapa? Aku pikir anak-anak atau mainan atau apalah. Tapi lama-lama kok kayak serius sedemikian rupa. Dan setelah saya naik ternyata sudah lagi dipeluk sama Oki. Semualah kami nangis. Tapi satu kalimat yang saya ngerti banget perasaannya, dan perasaan itu maksud saya beban yang dia alami waktu itu nggak bisa dikasih ke orang lain. Sekalipun saya ngomong, udah Lel nggak apa-apa, tenang saja, nggak bisa, karena dia yang sedang alami itu. Jadi saya cukup diam peluk dia sama Oki, dan kalimat-kalimatnya yang sangat saya tahu dia kenapa sampai nangis segitunya, karena nggak ada lagi yang aku panggil mama, aku udah nggak punya mama lagi. Waktu itu saya bisa bilang, kamu bisa panggil mama sama aku beda. Jadi saya nggak banyak ngomong, tapi saya cuma peluk dia. Saya tahu yang dia rasakan, tapi beban itu tidak bisa saya pikul karena dia yang alami. Mungkin saudara bisa ngomong yang sabar, yang ini, tapi rasanya di dia itu nggak bisa dialihkan maksud saya. Ketika orang itu punya beban tersendiri, dia yang akan menjerit dengan sendirinya kepada Tuhan. Nah, kembali ke kita, seberapa banyak beban kita sebenarnya, tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Kok sampai berat memuji Tuhan, kok sampai susah kalau berdoa, balik lagi sebenarnya itu bebannya itu merasa dipikul kita atau sudah dipikul orang lain. Nek wis dipikul orang lain ya mesti adem, ayem, tentrem. Jagong ungkang-ungkang karo medang. Suwe-suwe ngantuk terus. Nah gue murid-murid Yesus. Karena merasa bebannya gampang ini. Engko harus digawe blek nang Tuhan tembe. Orang nak acara ngantuk mesti langsung doa terus, saben dina doa terus. Nggih napa mboten? Beda yang dialami Yesus, pergumulan yang saya mau sampaikan untuk saya dan saudara. Yesus punya pergumulan yang sangat berat dan itu beban yang sangat berat dia harus pikul. Maka doanya itu enggak banyak, enggak macam-macam. 3 kali doanya itu aja. Tapi maknanya dalam. Karena manusiawinya dia mau katakan, nek oli ya, aku ora gelem janen. Bahasane nyong. Nek oli Tuhan, nyong ora gelem janen kon mati. Tapi kembali lagi udu karepku. Jadilah kehendakmu. Untuk mengatakan kalimat yang ini, sedangkan yang akan terjadi itu bukan hal baik. Kalau saudara bisa berdoa, jadilah kehendakmu, hari ini aku dapat berkat yang banyak. Mantap. Lah ini doanya itu lagi, seperti itu lagi. Bapak Ibu Saudara perhatikan doa ketiga kalinya itu lagi yang diucapkan. Dan yang akan terjadi Yesus tahu persis itu bukan hal baik
buat dirinya. Hal buruk akan menimpanya. Maka untuk ngomong jadilah kehendakmu itu tidak mudah. Jadilah kehendakmu Bapa, itu enggak gampang. Karena yang akan terjadi adalah penderitaan yang seperti tadi Bapak Ibu Saudara bilang. Taman pergumulan. Di mana Yesus harus bergumul, berjuang sedemikian rupa dan akhirnya harus ada yang kedua. Itu apa? Taman keputusan. Yang mau tidak mau Yesus harus ambil keputusan itu. Dan itu sudah bisa dibayangkan. Mati dan sebelumnya menderita. Disiksa. Itu udah terbayang. Kalau aku iya, yes Bapak. Berarti dia harus siap dengan itu semua yang akan dia jalani. Saya tidak akan terangkan penderitaan modelnya yang Tuhan sudah alami. Tapi Yesus sudah bisa mengerti itu yang akan dia alami. Sebuah taman keputusan, dia harus segera ambil keputusan, aku mau mati atau tidak. Kalau waktu itu Tuhan ambil keputusan, gak jadi Bapak, aku gak mau mati lah. Biarlah manusia aja yang nebus dosanya sendiri-sendiri masing-masing. Bisa? Yesus gak mau? Bisa? Boleh? Kalau Yesus mau mengatakan itu. Tapi inilah luar biasanya Yesus kita. Dia mau ambil keputusan, aku mau mati supaya umatku hidup. Amin. Ini keputusan yang Yesus ambil. Ada keputusan, jadi jangan salah juga ketika Yesus yang mati itu bukan Yesus tapi orang lain. Nah, ini gosip-gosip yang beredar, jangan percaya. Yesus yang kita sembah itu Yesus yang mati di kayu salib. Sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Dia tepati firman Tuhan. Dia genapi firman Tuhan. Matinya bukan mati di jalan, pas lagi dicambuk, itu berarti enggak sesuai firman Tuhan. Matinya pas lagi mikul salib, berarti tidak sesuai dengan firman Tuhan yang sudah dinubuatkan. Matinya bukan lagi pas mau minum gitu kehausan, bukan. Tapi matinya di kayu salib. Itu sudah terbayang dalam dirinya. Kalau dia katakan, iya Tuhan jadilah kehendakmu, berarti aku akan tersiksa, disiksa seperti itu sedemikian rupa sampai akhirnya mati di kayu salib. Itu yang akan terjadi. Dan Yesus kita siap untuk hal itu. Yesus siap untuk hal itu. Dianiaya, dilecehkan. Saya sudah pernah sampaikan kemarin di Pratin. Saya ulangi lagi, mungkin ada beberapa yang tidak ikut. Mungkin ada banyak orang menghina Tuhannya, orang Kristen kok porno sampai ditelanjangi. Mana wibawanya? Mana kuasanya Tuhan itu? Tapi sebuah kalimat yang luar biasa untuk saya dan saudara. Apa maning mung diwudani. Nek cinta karo anake, apapun anake arep dibela. Ya apa ora? Bapak Ibu Saudara yang punya anak. Misalnya anakmu di penjara. Kau akan katakan, aku bae sing mlebu penjara. Anaknya nyong sing bebas. Lah apa maning kon wudak, cuma wudak. Lah ya gampang banget. Ditelanjangi, dihina, diludahi, itu hal kecil. Wong nyawa pun sampai diberikan. Itu saking cintanya kepada saya dan saudara. Dia sampai dilecehkan sedemikian rupa. Saya terberkati dengan firman Tuhan pada waktu BBS kemarin. Kalimatnya seperti ini. Biarkan engkau yang bebas. Biarkan engkau yang merdeka. Aku yang menanggungnya. Gagah apa orang dari Tuhan ya gue? Orang ngomong tok, tapi dia buktikan. Orang mau memerintah tok, komen tok, tapi dia kerjakan. Maka dia katakan, ikuti teladanku. Yesus sudah kerjakan itu untuk saya dan saudara.
Apa maning hanya dihina, mati nyawa pun dia berikan. Saking cintanya kepada saya dan saudara. Taman keputusan, Yesus harus segera ambil keputusan. Iya atau tidak, mau mati atau tidak. Getsemani, bicara tentang pergumulan, bicara tentang sebuah keputusan besar yang menyangkut kehidupan manusia. Jadi bukan menyangkut kehidupan Yesus sebenarnya, tapi manusia yang berdosa itu ada di tangan Yesus waktu itu. Kalau Yesus katakan, aku enggak mau mati, biar manusia yang berkorban masing-masing, menebus dirinya masing-masing. Dan Alkitab catat enggak ada yang bisa menebus dosa dengan perbuatan kita. Alhasil kita enggak bakal selamat. Maka Tuhan bilang, biar engkau yang selamat, aku yang menderita. Itulah Bapa kita yang baik. Amin. Orang tua manapun akan melakukan hal itu, akan bela mati-matian anak-anaknya. Sekalipun tahu dia salah. Kadang kan gitu, ekstrimnya orang tua. Sekalipun salah pun dibela. Nah, apalagi kita wis nyaris dalam vonis. Ketika engkau tidak diampuni dosamu, pasti masuk neraka. Vonis itu sudah menghadang kita. Siap-siap saja kita semua masuk neraka. Baris urutan melebu neraka. Ketika Yesus katakan aku enggak mau mati, itu yang akan kita alami. Antri melebu maring neraka. Kabeh, semua. Enggak ada yang baik, enggak ada orang berpangkat, orang kaya, semua sama masuk neraka. Ketika Yesus enggak mau ambil keputusan untuk mati di kayu salib waktu itu. Taman Getsemani bercerita taman sebuah pergumulan yang sangat berat. Maka Tuhan selalu bilang, jangan putus asa, jangan menyerah, lihatlah kepadaku. Apa yang Tuhan sudah kerjakan. Bisa Yesus putus asa, bisa Yesus menyerah, tapi dia tidak lakukan itu. Pergumulan yang sangat berat dia lalui dan akhirnya keputusan besar dia ambil. Aku mau mati untuk dunia. Aku mau mati untuk manusia. Maka sekalipun taman yang sepertinya serem waktu itu karena masih senyap dan malam ya suasananya, tapi ternyata itu taman cinta Tuhan untuk aku dan kamu. Amin. Taman cintanya Tuhan yang Dia berikan di situ untuk saya dan saudara. Sekalipun diselimuti pergumulan berat, sekalipun diselimuti penderitaan, tapi itulah taman cinta untuk saya dan saudara. Tuhan ambil keputusan, aku mau mati untuk Wawan. Amin. Seketika itu juga kalau saya dramakan, muncullah wajah-wajah orang di dunia ini. Kalau aku enggak mati, aduh Bu Suripah mlebu neraka. Wajahnya muncul semua. Aduh, Pak Darjo mlebu neraka. Ketika ada di situ mulai muncul cinta Tuhan untuk saya dan saudara. Enggak boleh. Enggak boleh ini, Bu Sakiwen masuk neraka. Jangan sampai ini. Muncullah wajah-wajah kita di hadapan Yesus. Dan Yesus mau katakan, enggak apa-apa aku yang mati. Yang penting Bukarisem hidup selamanya. Amin. Itu taman cintanya Tuhan untuk saya dan saudara. Dia buktikan di situ. Supaya saya dan saudara bisa masuk surga. Tidak lagi binasa. Gak apa-apa aku yang menderita. Gak apa-apa aku yang tersiksa. Tapi engkau merdeka, engkau bebas. Maka saya pernah katakan, kita disebut lebih dari pemenang.
Ya karena gitu. Kita nggak perang, kita nggak menderita, kita nggak disalib, tapi kita yang menikmati kemenangan. Pas Yesus bangkit yang sorak-sorai siapa? Kita kan, umat pilihannya, umat ketebusannya. Kita, umat pemenang itu. Yang perang Yesus. Bahkan dicor dewekan perange, orang balane. Murid-muridnya bubar kabeh. Ya kan? Murid yang paling setia yang diajar sedemikian rupa sama Tuhan, pas seperti itu terjadi, peristiwa itu terjadi, lunga kabeh. Golek ngetutna tumburi karo ngintip karo ngumpet. Bare gue ditakoni kowe murid Yesus, jawabe udu. Ora kenal yo. Sapa kae? Kalau kamu jadi gurunya waktu itu, rasanya kayak ngapa? Loh, kamu muridku semua gak ada yang mengakui. Enggak, aku gak kenal dia. Boro-boro mau dukung, semangat ya Yesus, tetap kuat ya Yesus, boro-boro. Bubar kabeh. Yang paling tadag, cara nyong bahasanya tadag gue biung ngetok. Ya. Bisa tega tegel ya melihat anaknya disiksa seperti sedemikian rupa, sekalipun gak bisa nolong. Tapi Maria bisa tahan sebagai ibu. Luar biasa. Muridnya kemana? Wis diceritani nang Tuhan sedemikian rupa, dikuliahi setiap hari, diajari nanti akan terjadi seperti ini ya, Mesias akan bangkit ya, habis itu dan seterusnya. Orang pada mudeng, malah lunga. Ketika terjadi sesuatu bingung kabeh, apa ini? Malah sampai sok-sok Petrus mau jadi pahlawan. Jangan sampai terjadi itu Tuhan. Gak usah terjadi itu. Gegepisan. Tidak tahu firman Tuhan. Kalau hal itu tidak terjadi, Yesus tidak sampai mati di kayu salib, wes cilaka nyong karo kowe pada. Pasti. Ya. Bernasib buruk. Tapi puji Tuhan, saya mau katakan, Taman Getsemani adalah taman cinta yang Tuhan berikan, Tuhan wujudkan untuk saya dan saudara. Yang diselingi, dihiasi pergumulan, dihiasi penderitaan, dihiasi tetes-tetes darah. Itu cintanya Tuhan. Luar biasa. Dunia tidak bisa berikan untuk itu. Dunia tidak bisa kerjakan itu. Tapi Yesus kita bisa. Amin. Dia kerjakan. Klik lagi. Sebagai penutup, 3 pertanyaan untuk saya dan saudara. Ketika semua yang sudah Tuhan kerjakan tadi, yang Bapak Ibu Saudara saya ajak bayangkan apa yang terjadi di Getsemani waktu itu, adakah yang terlalu mahal untuk Yesus kita berikan? Oh, narwastu ki mahal banget, ora pas lah nggo Yesus, kelarangan. Bahasanya kayak gue. Kelarangan. Sing murah baik sing nggo Yesus. Adakah yang saudara punya yang terlalu mahal untuk Yesus? Narwastu yang terkenal mahalnya pun itu diberikan untuk Yesus. Dan itu tidak bisa membayar, mengimbangi kasih Yesus di Taman Getsemani. Adakah yang terlalu baik untuk Yesus? Wah, ini kualitasnya terlalu bagus, ini super ini. Jangan buat Yesus, sayang kalau buat Yesus. Ini terlalu bagus ini, simpan saja untuk saya. Adakah sesuatu yang sangat baik engkau punya dan itu engkau persembahkan, ini terlalu baik buat engkau Yesus? Ini terlalu mahal buat engkau Yesus? Ada? Yang terlalu indah yang engkau punya? Apakah engkau akan katakan itu terlalu indah ini buat engkau Yesus? Padahal yang paling terakhir, klik. Mungkin ini yang dalam pikiran kita sekarang.
Sayanglah ini terlalu bagus buat Tuhan. Sayang dong ini terlalu indah buat Tuhan. Sayang ini mahal ini loh buat Tuhan. Padahal sebenarnya, klik. Katakan sama-sama sebagai kesimpulan. 1, 2, 3. Yesus sangat layak terima semua yang terbaik, terindah, termahal, terbagus semua yang ada dalam hidupmu. Dia sangat layak terima. Kita sendiri yang hitung-hitungan. Ini terlalu baik lah buat Tuhan, janganlah eman-eman lah. Itu kita. Tapi seandainya kita pun beri yang semuanya buat Yesus itu pun belum bisa membayar kasihnya yang di Taman Getsemani itu untuk saya dan saudara. Kita yang ngitung sendiri, kalkulatornya jalan. Wah, waktu saya 2 jam ke gereja, aduh, eman-eman banget. Hilang gue rezeki nih. Terlalu bagus waktu saya ini, terlalu berharga waktu saya untuk saya berikan buat Tuhan Yesus. Adakah yang paling Dan ketika yang paling itu pun kau persembahkan itu belum bisa membayar kasih Getsemaninya Tuhan. Tapi kita selalu berseperti itu melakukan untuk Tuhan dengan banyak perhitungan, dengan banyak pertimbangan. Sedangkan saya mau katakan pergumulan yang Yesus lakukan, dia alami itu bukan pergumulan biasa yang saya dan saudara alami. Tapi dia ambil keputusan, aku mau kerjakan ini. Saking sayangnya untuk saya dan saudara. Tapi kita yang disayang Tuhan kadang gak merasa disayang Tuhan. Malah kadang menghakimi Tuhan. Gimana Tuhan ini? Kok seperti ini? Padahal sudah diberi yang terbaik sama Tuhan. Kita masih kurang, kita masih tidak puas. Padahal sudah yang paling pol Tuhan berikan. Sedangkan kita sendiri belum pernah ngasih yang pol buat Tuhan. Tapi tuntutannya banyak sama Tuhan. Itu manusia Kristen zaman now. Mintanya banyak tapi enggak mau memberi yang terbaik. Ya, yang termanis, yang terindah, terlope-lope lah, terlove-love itulah yang buat Tuhan Yesus. Amin. Dia layak terima. Coba katakan lagi nih, 1, 2, 3. Yesus sangat layak terima semua yang apapun yang ada padamu saat ini. Jangan hitung-hitung lagi. Getsemani, taman cinta yang Tuhan berikan untuk saya dan saudara. Ya. Engkau tidak akan ada sampai detik ini kalau tidak ada Getsemani di sana yang Tuhan sudah kerjakan. Betapa beruntungnya kita, betapa berbahagianya kita memiliki Yesus yang luar biasa. Yang setuju berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Layak semuanya kita berikan buat Tuhan. Pantas dia terima itu. Karena dia sudah berikan semuanya untuk saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati.